2542-2546. Tak lama setelah Zhang Biao selesai berbicara, dia mendengar dua teriakan, dan kemudian melihat tonjolan di tanah. Lalu dua tentakel keluar dari tanah, dan kemudian menjerat kedua penduduk desa dengan erat. Di tengah jeritan kedua penduduk desa, semua orang melihat bahwa tubuh kedua penduduk desa itu dengan cepat mengempis, dan darah di tubuh mereka dengan cepat terkuras di sepanjang kedua tentakel. Binatang haus darah ini bersembunyi di bawah tanah, bagaimana kita menghadapinya? Ning Ken mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa binatang haus darah itu tidak muncul ke permukaan tanah, tetapi bersembunyi di bawah tanah. Setelah beberapa puluh detik, kedua penduduk desa itu benar-benar diam, dan darah di tubuh mereka terserap seluruhnya. Dan sampai kedua penduduk desa itu mati, tidak ada yang melihat penampakan binatang yang haus darah itu, hanya dua tentakel saja yang keluar dari tanah. Binatang haus darah ini bersembunyi di bawah tanah, bagaimana kita menghadapinya? Ning Ken mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa binatang haus darah itu tidak muncul, tetapi bersembunyi di bawah tanah. Jangan khawatir, meski tersembunyi di bawah tanah, aku punya cara untuk mengatasinya. Setelah Wu Feiyu selesai berbicara, dia mengeluarkan selusin pil dan menyerahkannya kepada Zhang Biao. Kamu bagikan pil ini dan biarkan semua orang makan mereka. Zhang Biao mengangguk, lalu membagikan pil itu. Semua orang memegang pil hitam seukuran ibu jari, tetapi mereka tidak tahu apa itu, jadi tidak ada yang berani meminumnya. Kakak Dev, ada apa ini? Kelihatannya pil ini sangat menjijikan. Zuzi bertanya pada Dev sambil memegang pil itu. Dev mengambil pil itu dan mengendusnya dengan ringan, lalu berkata, ini adalah pil sangong. Setelah meminumnya, energimu akan melemah. Mendengar kata-kata Dev, Ali dan yang lainnya terdiam. Semua terkejut, sangat terkejut. Dev, mengapa mereka memberi kami pil sangong? Jika kita memiliki kekuatan untuk membantu mereka menghadapi binatang buas yang haus darah itu dan memetik agrimoni, mengapa mereka mencoba melemahkan kekuatan kita? Apa yang akan dilakukan orang-orang ini? Ali dan yang lainnya sangat bingung. Mereka tidak mengerti bahwa Zhang Biao meminta mereka untuk membantu mengumpulkan obat, tetapi sekarang dia ingin menghilangkan keterampilan mereka, yang terlalu tidak masuk akal. Dan Dev berpikir sejenak sambil memegang pil sangong, lalu matanya sedikit menyipit dan ekspresi wajahnya sangat serius. Aku seharusnya sudah menebak alasannya, kata Dev. Alasannya apa? Tanya Ali buru-buru. Wu Feiyu ini memberi kami pil sangong, bukan untuk menghilangkan kekuatan kami, tetapi untuk menghilangkan kekuatan binatang haus darah itu. Jika kita telah meminum pil sangong, efek obatnya akan ada di tubuh kita. Itu memainkan peran dalam darah, dan binatang haus darah akan menghisap darah kita. Itu setara dengan meminum banyak pil sangong, dan dengan cara ini, kekuatan binatang haus darah akan sangat berkurang. Analisis Dev dengan cermat. Mendengar analisis Dev, wajah Ali dan yang lainnya menjadi hijau karena menyesal. Zhang Biao memperlakukan mereka sebagai makanan untuk binatang buas yang haus darah. Analisis Tuan Chen benar, pasti begitu. Kalau tidak, mengapa mereka mengajak kita yang tidak cukup kuat untuk membantu mengumpulkan obat? Ternyata hanya untuk berurusan dengan binatang haus darah dan menjadikan kita makanan untuknya. Hu Zuang juga murung saat ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zhang Biao dan yang lainnya akan begitu kejam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak meminum pil ini, mereka pasti tidak menginginkannya. Jika kita meminumnya, mereka akan membunuh kita. Zuzi bertanya dengan sedikit ketakutan. Lemparkan pil ke mulutmu sebentar, jangan menelannya, tekan di bawah lidahmu, lalu mainkan dengan telinga, ikuti aku dengan cermat. Perintah Dev dengan suara rendah. Ali dan yang lainnya mengangguk dan mendekati Dev. Semuanya, ramuan ini adalah pil Zhengli. Setelah meminumnya, itu dapat meningkatkan kekuatanmu untuk waktu yang singkat, dan itu juga untuk dapat menangani binatang haus darah dengan mudah. Zhang Biao menyihir semua orang dengan keras, jika tidak ada yang akan memakannya. Mendengar apa yang dikatakan Zhang Biao, semua orang menelan pil tanpa keraguan, hanya Dev dan yang lainnya yang melemparkan pil ke mulut mereka, tetapi mereka tidak menelannya. Melihat semua orang telah meminum pilnya, Wu Feiyu memasang senyum puas di wajahnya. Beberapa menit kemudian, efek obat mulai bekerja, dan beberapa orang merasa sangat lemah dan tidak bertenaga di seluruh tubuh mereka. Apa yang terjadi di sini? Kenapa aku merasa seperti tidak memiliki kekuatan sama sekali? Bagaimana dengan keahlianku? Kenapa aku bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengayunkan tinju? Kekuatan di dantianku hilang. Banyak orang menemukan kelainan itu dan mulai panik. Dev mengedipkan mata pada Ali dan yang lainnya, lalu meminta beberapa orang untuk berpura-pura bahwa kekuatan mereka telah hilang. Melihat pemandangan ini, Wu Feiyu mengangkat mulutnya sedikit dan berkata, izinkan saya memberitahu Anda meminum pil sangong, dan semua keterampilan Anda telah hilang sekarang, dan sekarang Anda hanya dapat mendengarkan kata-kata saya, dan masih ada secercah cahaya. Harapan untuk bertahan hidup. Zhang Biao, dorong semua orang-orang masuk, aku ingin membuat binatang haus darah itu makan dengan cukup. Zhang Biao mengangguk, dan kemudian mulai mengusir semua orang, dan Ning Ken juga mengedipkan mata, menyuruh anak buahnya untuk mengikuti.
Ayo bantu, kali ini, banyak penduduk desa digiring menuju bumi hangus seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Beberapa orang takut dan berjuang mati-matian dan beberapa bahkan berbalik dan lari. Tapi sekarang orang-orang ini telah kehilangan kekuatannya, bagaimana mereka bisa melarikan diri? Mereka langsung ditangkap oleh Zhang Biao, lalu dilempar ke bumi yang hangus. Dev dan yang lainnya berkumpul bersama dan berjalan ke bumi yang hangus selangkah demi selangkah. Ketika Dev melangkah ke bumi yang hangus, dia langsung merasakan aura menakutkan datang dari kakinya. Ditemani oleh aura yang menakutkan, ada juga aliran kekuatan ilahi yang abadi bercampur di dalamnya. Kekuatan ini seharusnya berasal dari Agrimoni. Seseorang mulai terjerat dalam tentakel binatang haus darah, menghisap darah dari tubuhnya. Yang lain berlari dengan putus asa, ingin melarikan diri, tetapi Wu Feiyu dan yang lainnya menatap mereka di belakang mereka, jadi orang-orang ini hanya bisa berlari ke depan dengan putus asa. Mereka semua berdoa, berharap bisa melarikan diri ketika binatang haus darah itu menghisap darah orang lain. Melihat semua orang melarikan diri dengan panik, Wu Feiyu memiliki ekspresi lucu di wajahnya. Wu Feiyu, kekejamanmu lebih dari yang aku bayangkan. Aku tidak menyangka bahwa metodemu berurusan dengan binatang haus darah itu adalah dengan mengorbankan penduduk desa ini. Sepertinya kamu merencanakannya dari awal, pantas saja mereka begitu berharga, dan kamu mencoba menyelamatkan nyawa penduduk desa ini tadi. Ning Ken tidak menyangka metode Wu Feiyu begitu kejam dan ganas. Kamu dan aku mungkin bukan lawan dari monster haus darah itu bersama-sama. Selain metode ini, tidak ada cara lain untuk menghadapi monster haus darah itu. Ketika binatang haus darah selesai menghisap darah orang-orang ini, kekuatan pil sangong akan meledak di tubuh binatang haus darah itu, dan kemudian binatang haus darah itu akan menjadi makanan kita di piring, jadi tidak perlu khawatir tentang bahaya itu lagi. Wu Feiyu tersenyum bangga. Ning Ken tidak mengatakan apa-apa, tetapi melihat pemandangan tragis di depannya. Penduduk desa yang telah kehilangan keterampilan mereka tidak memiliki ruang untuk melawan serangan binatang buas yang haus darah. Yuner memandangi mata penduduk desa yang meninggal secara tragis ini penuh dengan belas kasihan. Dia benar-benar ingin menyelamatkan mereka, tetapi dia tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan itu. Dan Dev melihat penduduk desa itu dan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak mungkin untuk menyelamatkan orang-orang ini sekarang. Segera, lapisan tipis kabut hitam muncul dari bumi yang hangus, berteriak dan kabut hitam menyelimuti tanah, membuat tanah semakin suram. Ayo pergi, menuju ke pusat secepat mungkin jika kita beruntung, Agrimoni bisa kita petik. Setelah Dev selesai berbicara, dia membawa Ali dan yang lainnya untuk mendekati pusat. Tapi setelah mengambil 2 langkah, Zuzi itu tiba-tiba menjerit, dan sebuah tentakel keluar dari tanah, langsung menjerat Zuzi itu. Tolong, kakak Dev, selamatkan aku, saudara Ali, selamatkan aku. Zuzi sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dan dia berteriak keras. Lagi pula, dia masih anak-anak dan ketika dia menghadapi bahaya, dia langsung panik. Melihat ini, Dev melompat, mengeluarkan pisau besar Zuzi, dan menebas tentakel dengan keras. Dengan pisau Dev, ujung pisau meraung, dan cahaya tajam pisau itu menyala, langsung mengenai tentakel, dan tentakelnya terputus. Zuzi diselamatkan, dan dia berlari di belakang Dev. Pada saat ini, Wu Feiyu, Ning Ken dan yang lainnya yang telah menonton semuanya tercengang, dan menatap Dev dengan wajah bingung. Mereka tidak mengerti, Dev meminum pil sangong, bagaimana dia masih bisa meledak dengan kekuatan yang luar biasa sekarang. Ali, Yuner, dan Hu Zuang semuanya menunjukkan senjata mereka dan menjaga Zuzi dengan waspada. Semua orang memancarkan aura, dan penduduk desa yang diburu oleh binatang buas yang haus darah semuanya berlari menuju Dev dan yang lainnya, berharap mendapat perlindungan dari Dev dan yang lainnya. Wu Feiyu, apakah pil sangongmu telah kedaluarsa dan kehilangan efeknya? Kenapa tidak efektif sama sekali? Ning Ken menatap Wu Feiyu dan bertanya. Wu Feiyu juga sangat takjub saat ini, dia tidak mengerti bagaimana Dev dan yang lainnya masih bisa memancarkan aura dan kekuatan setelah meminum pil sangong. Pada saat ini, binatang haus darah yang tentakelnya telah dipotong meraung, dan tanah mulai bergetar hebat. Merasakan getaran hebat ini, semua orang ketakutan, dan beberapa orang sangat ketakutan hingga jatuh ke tanah. Sekarang kekuatan orang-orang ini semuanya telah hilang, dan mereka seperti orang biasa. Ali dan Zuzi juga memiliki wajah tegang, dan tubuh mereka sedikit gemetar. Mereka semua tahu bahwa binatang yang haus darah ini marah dan hendak keluar dari tanah. Ali, mundur dan lindungi Yuner dan Zuzi. Melihat ini, Dev buru-buru berteriak. Dengan kekuatan Dev saat ini, dia masih tidak memiliki cara untuk menghadapi binatang buas yang haus darah. Dia tidak bisa melindungi Ali dan yang lainnya, apalagi penduduk desa lainnya. Ali dan Hu Zuang dengan cepat mundur bersama Yuner dan Zuzi, menciptakan jarak tertentu. Tetapi penduduk desa lainnya ingin mengikuti dan melarikan diri, tetapi tanah yang bergetar membuat mereka sulit bergerak. Diiringi dengan suara gemuruh, iblis besar keluar dari tanah. Setelah melihat iblis ini, semua orang berteriak ketakutan, bahkan Wu Feiyu dan Ning Ken juga terkejut.
Wajahnya sangat pucat, binatang haus darah ini tingginya lebih dari 10 meter, seluruh tubuhnya bersisik, dan di bagian atas tubuhnya, ada lebih dari selusin tentakel yang terus melambai. Namun, binatang haus darah ini tampaknya tidak memiliki kepala, mata dan mulutnya tidak terlihat, tentakel ini tampaknya adalah mata dan mulut binatang haus darah itu. Ia menggunakan tentakel ini untuk merasakan posisi musuh, dan menggunakan tentakel untuk menghisap darah untuk memberi makan dirinya sendiri. Penampilan binatang haus darah ini sangat menakutkan. Melihat penampilan menakutkan dari binatang haus darah, Zuzi gemetar dan berkata. Pada saat ini, lebih dari 10 tentakel binatang haus darah ditembakkan ke arah Dev seperti pedang tajam. 10 tentakel terjalin menjadi jaring besar, yang sepertinya menyelimuti Dev. Melihat hal ini, Dev terus menggerakkan tubuhnya ke belakang untuk menghindari serangan binatang haus darah itu. Tentakel binatang haus darah tidak menangkap Dev, tetapi menangkap penduduk desa yang sudah pingsan di tanah, dan kemudian tentakel ini mulai menyedot darah penduduk desa ini. Jeritan keluar dari mulut penduduk desa ini, tetapi Dev tidak berani menunjukkan belas kasihan, dia mungkin tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, jadi tidak ada cara untuk menyelamatkan orang-orang ini. Tapi dengan cara ini, penduduk desa ini memberi Dev waktu untuk melarikan diri. Lari, lari cepat, Dev berteriak keras pada Ali dan yang lainnya. Menghadapi monster haus darah yang begitu kuat, Dev tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Jika dia terus bertarung, cepat atau lambat dia akan menjadi makanan dari monster haus darah itu. Ketika Ali dan yang lainnya mendengar ini, mereka berlari mati-matian menuju kedalaman bumi yang hangus, dan Dev juga berlari mati-matian, bahkan tanpa menoleh ke belakang. Itu buruk, orang-orang ini lari, bukankah Agrimoni akan menjadi milik mereka? Wu Feiyu memikirkan sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Saudaraku, ayo hentikan mereka dengan cepat, kita tidak bisa membiarkan mereka merebut Agrimoni dari kita. Zhang Biao berkata dengan cemas, Wu Feiyu dan Zhang Biao langsung melompat dan mengejar Dev dan yang lainnya. Sekarang binatang buas yang haus darah itu punya makanan, mereka tidak bisa meluangkan waktu untuk berurusan dengan orang lain. Melihat ini, Ning Ken memimpin orang lain untuk mengejar Dev dan yang lainnya juga. Dia dan Wu Feiyu sekarang dianggap sebagai mitra, jika keduanya tidak bekerja sama, mereka mungkin menjadi mangsa binatang buas yang haus darah. Dev, yang berlari dengan putus asa, merasakan beberapa napas mendekat di belakangnya, jadi dia melihat ke belakang dan menemukan bahwa itu adalah Wu Feiyu dan yang lainnya sedang mengejarnya. Dev tahu bahwa orang-orang ini pasti takut dia akan mengambil Agrimoni, jadi mereka mengejarnya. Terlepas dari bahayanya, Dev percaya diri untuk menyingkirkan Wu Feiyu dan yang lainnya, tetapi Ali dan Zuzi tidak dapat melakukannya, cepat atau lambat kecepatan mereka akan menyusul. Ali, lari cepat, jangan menoleh ke belakang, dan jangan berhenti. Dev mengikuti Ali, melambat, dan akhirnya berhenti. Dia ingin tetap di belakang untuk memblokir Wu Feiyu dan lainnya. Dev memberi waktu untuk Ali dan Yuner untuk lari. Melihat Dev tidak melarikan diri, tetapi berhenti dengan sukarela, baik Wu Feiyu maupun Zhang Biao merasa sangat aneh. Kenapa kamu tidak lari? Zhang Biao memandang Dev dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika menghadapi binatang buas yang haus darah, aku akan melarikan diri, tetapi untuk menghadapmu, mengapa aku harus lari? Dengan kekuatanmu, aku bahkan menganggapmu sebagai semut di mataku. Dev mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan nada menghina. Jika Dev dapat pulih ke kekuatan puncaknya, orang-orang seperti Zhang Biao dan Wu Feiyu bahkan tidak hanya akan dianggap semut oleh Dev, bahkan Dev tidak akan melihat mereka. Bahkan jika Dev tidak pulih, jika roh pedang Zhongli pulih, orang-orang seperti Zhang Biao tidak akan berarti apa-apa selain sebagai semut di mata Dev. Mendengar apa yang dikatakan Dev, Zhang Biao dan Wu Feiyu sedikit terkejut, mereka tidak pernah mengira Dev berani mengatakan hal seperti itu. Orang harus tahu bahwa Dev hanyalah seorang penduduk desa pegunungan, bagaimana dia bisa memandang rendah mereka. Hahaha, Wu Feiyu, di mana kamu menemukan bunga yang indah ini? Orang-orang gunung dan liar seperti ini memandang rendah sekte Kuali Gyeokmu, tampaknya sekte Kuali Gyeokmu benar-benar kesepian. Ning Ken juga tiba saat ini, mendengar kata-kata Dev, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Mendengar ejekan Ning Ken, Wu Feiyu dan Zhang Biao akan mati karena marah. Awalnya, sekte Kuali Gyeok mereka beraliansi dengan keluarga Ning, tetapi sekarang Dev mempermalukan mereka di depan Ning Ken, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Nak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian hari ini. Setelah Zhang Biao selesai berbicara, dia tiba-tiba bergerak maju dan memegang kepala Dev. Melihat serangan Zhang Biao, Dev merasa jauh lebih santai. Meskipun kekuatan Zhang Biao bagus, tidak mudah mengalahkan Dev. Selama Wu Feiyu tidak bergerak, Dev percaya diri untuk dapat mengalahkan dan membunuh Zhang Biao ini. Saat Zhang Biao bergerak, Dev mengayunkan pisau panjang yang diberikan Zuzi, dan cahaya pedang yang menyilaukan mengarah ke Zhang Biao. Saudaraku, cepat mundur, Wu Feiyu menemukan kekuatan pedang Dev pada saat Dev menyerang. Zhang Biao tidak bersenjata, jadi dia akan menderita.
Terlepas dari pengingat Wu Feiyu, Zhang Biao masih agak lambat untuk bereaksi. Ketika dia melangkah mundur dan menarik tangannya, pancaran pisau sudah melewati lengannya. Noda darah muncul dari lengan Zhang Biao, darah membasahi pakaiannya dan mengalir keluar. Melihat dia terluka oleh tebasan Dev, Zhang Biao tidak dapat mempercayainya. Wu Feiyu mengambil bedak dari tubuhnya dan memercikkannya ke luka Zhang Biao, dan darah segera berhenti mengalir. "Nak, kamu harus mati hari ini." Zhang Biao menggertakkan giginya, dadanya naik turun karena marah. "Anda harus tahu bahwa dari awal hingga akhir, Zhang Biao menganggap Dev sebagai penduduk desa pegunungan yang rendah, dan tidak pernah memandangnya secara langsung, tetapi sekarang dia dilukai oleh Dev, dan ada orang yang menonton dari pinggir." Zhang Biao tidak bisa untuk menahan amarahnya. Zhang Biao ingin menyerang Dev, tetapi dihentikan oleh Wu Feiyu. "Kisanak, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu masih mempertahankan kekuatanmu setelah meminum ramuanku?" Wu Feiyu melihat bahwa situasi Dev tidak sederhana, jadi dia bertanya pada Dev. "Apakah kamu berbicara tentang pil Sangong?" Dev mencibir. "Itu hanya pil semacam itu tidak akan berhasil mempengaruhiku." "Ini bukan bualan Dev, jika Dev dapat memulihkan kekuatannya sekarang, maka pil Sangongnya tidak akan berpengaruh pada Dev." Mendengar kata-kata Dev, Wu Feiyu sedikit mengernyit, "Kamu juga seorang apoteker." "Aku hanya tahu sedikit, tetapi bahkan dengan sedikit ini, aku 100 kali lebih baik darimu." Dev mencibir. Kali ini, Wu Feiyu tidak tahan lagi. Dev mempermalukan dirinya sendiri di depan Ning Ken berulang kali, yang benar-benar membuatnya kehilangan muka. "Kalau begitu biarkan aku melihat bagaimana kamu 100 kali lebih kuat dariku." Setelah Wu Feiyu selesai berbicara, cahaya perak terbang keluar dari tangannya. Cahaya perak ini seperti bintang jatuh, dan kecepatannya sangat cepat. Saat ini, tidak jauh dari sana, Lang Feng mengikuti seorang gadis dan sedang menonton pertarungan beberapa orang. Melihat Wu Feiyu menyerang Dev, ekspresi Lang Feng menegang dan dia akan menyelamatkannya. Lagi pula, menurutnya, kekuatan Dev tidak sebaik Wu Feiyu. Tetapi siapa yang tahu bahwa ketika Lang Feng hendak bergerak, dia tiba-tiba dihentikan oleh seorang gadis yang berdiri di sampingnya. "Jangan bergerak, kekuatan pria ini tidak akan pernah seperti ini, kekuatannya sepertinya ditekan atau lukanya belum pulih." Mata gadis itu tertuju pada Dev, dan dia bisa melihat setiap gerakan Dev. Menghadapi serangan Wu Feiyu, Dev menjentikan tubuhnya dengan cepat, menghindari serangan Wu Feiyu kali ini. Lalu tubuh itu dengan cepat mundur. Dev berhenti hanya untuk menunda waktu. Sekarang Ali dan yang lainnya sudah melarikan diri, Dev tidak perlu bertarung. Selain itu, dalam pertarungan, Dev tidak yakin bisa mengalahkan Wu Feiyu. Wu Feiyu melihat bahwa Dev ingin melarikan diri, jadi dia melompat dan ingin menghentikan Dev. Namun pada saat Wu Feiyu melompat, sebuah tentakel langsung menjerat tubuh Wu Feiyu, menyebabkan Wu Feiyu jatuh dari udara. Setelah binatang haus darah itu menghisap darah penduduk desa itu, ia bergegas, dan kemudian melancarkan serangan. Wu Feiyu menjadi pucat karena ketakutan. Sebuah cahaya menyala di tangannya, dan kemudian dia memotong tentakelnya dengan pisau. Tapi Dev memanfaatkan upaya ini dan sudah melarikan diri tanpa jejak. Ketika Wu Feiyu ingin mengejarnya lagi, dia sudah terjerat oleh binatang haus darah itu. "Mari kita bekerja sama untuk membunuh binatang haus darah ini." Wu Feiyu menyerah mengejar Dev, tetapi berurusan dengan binatang haus darah itu dengan seluruh kekuatannya. Zhang Biao, Ning Ken dan yang lainnya juga menunjukkan senjata mereka dan menyerang binatang yang haus darah itu. Karena binatang haus darah telah menghisap darah penduduk desa yang telah memakan pil Sangong, kekuatan obat dari pil Sangong juga mulai berpengaruh pada binatang haus darah, yang memungkinkan Wu Feiyu dan yang lainnya bisa bertarung dengan binatang haus darah itu. Jika binatang haus darah tidak menyerap pil Sangong di tubuhnya, Wu Feiyu dan yang lainnya mungkin sama sekali bukan lawan dari binatang haus darah. Dev mengabaikan Wu Feiyu dan yang lainnya yang bertarung dengan binatang haus darah itu, tetapi melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Segera, Dev menyusul Ali dan yang lainnya. Saat ini, Ali dan yang lainnya sedang beristirahat di atas batu besar. Mereka bilang itu istirahat, tapi sebenarnya mereka mengkhawatirkan Dev, jadi mereka menunggu Dev. Melihat Dev mengejarnya dengan aman, semua orang tersenyum. "Kakak Dev, kamu baik-baik saja?" Zuzi dan Yuner melangkah maju bersama dan bertanya dengan prihatin.